Halo semuanya, selamat datang di channel saya Cupta Crochet. Pada video kali ini kita akan membuat tempat penyimpanan pernak-pernik. Di sini bentuknya seperti jamur ya. Ini saya merajutnya menggunakan benang katun susu yang mereknya seperti ini ya. Jadi masing-masing warna nanti bisa disiapkan satu gulung, tapi di akhir perajutan nanti akan ada sisa cukup banyak ya, karena pemakaiannya tidak terlalu banyak benangnya. Nah, di sini saya merajut menggunakan hakpen merek Tulip nomor 5/0 atau 3 mm. Kemudian kita juga perlu menyiapkan gunting untuk memotong benang, beberapa stitch marker untuk membantu penandaan, dan jarum tapestry dan sedikit benang warna pink untuk sulaman ini. Safety eyes ini adalah opsional. Saya memakai safety eyes yang ada glitternya seperti ini. Ini ukuran 10 mm. Kalaupun tidak ada safety eyes tidak apa-apa. Ini saya membuat dengan warna lain tanpa ada safety eyes-nya juga tidak masalah ya. Hasilnya seperti ini. Ini bisa kita gunakan untuk menyimpan pernak-pernik. Ini contohnya stitch marker di sini begitu ya, atau mungkin permen ya. Jadi dia jadi lebih rapi, tersimpan, tidak khawatir kocar-kacir atau hilang. Bagian dalamnya seperti ini. Ini safety eyes dan ini adalah bekas sulamannya. Kalau mau diisi dengan earbuds ya atau earphone juga bisa. Nah, seperti ini. Hasilnya lucu kan? Kita akan mulai merajut dari bagian atas terlebih dahulu. Di sini saya pakai warna merah. Kita awali dengan membuat magic ring. Kemudian round 1 kita buat 8 SC di dalam magic ring ini. 1 2, silakan diteruskan dulu. Setelah membuat 8 SC, kita tarik ekor benang ini sehingga bagian ini akan menjadi lebih rapat ya, seperti ini. Kemudian bila teman-teman mau merajut dengan continuous round atau tanpa slip stitch, silahkan. Dengan slip stitch juga silahkan. Di sini saya akan buat slip stitch ke SC pertama. Jadi saya untuk memastikan dulu saya hitung ulang 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi saya buat slip stitchnya adalah di stitch yang pertama. Seperti ini. Kemudian kita buat satu chain, tidak dihitung sebagai apapun, lalu di stitch yang sama di sini kita sudah mulai merajut untuk round 2. Di round 2 polanya adalah kita membuat 8 increase atau membuat increase di setiap stitchnya ya. Langsung membuat 2 SC di setiap stitch sehingga nanti di akhir dari round 2 kita punya 16 stitch. Bisa pasang stitch marker pada SC pertama untuk menandai awal round. Nah, seperti ini. Di setiap stitch langsung kita isi dengan 2 SC. Silahkan diteruskan dulu perajutannya. Sesampainya di akhir round, kita buat slip stitch kembali ke SC pertama. Dan jangan lupa selalu pastikan untuk menghitung jumlah stitch di akhir round supaya tidak keliru. Nah, seperti ini. Kemudian kembali kita buat satu chain, tidak dihitung sebagai apapun. Lalu kita akan bersiap merajut untuk round 3. Di round 3 polanya adalah kita buat 1 SC kemudian increase. Diulang sebanyak 8 kali. Ya, ini 1 SC kemudian increase. Pengulangan pertama, lalu di sebelahnya
Kita lakukan lagi 1 SC, kemudian increase. Ini adalah pengulangan kedua, masih kurang 6 kali lagi. Di akhir dari round 3 nanti kita punya 24 stitch. Sesampainya di akhir round, kembali kita buat slip stitch ke SC pertama dan selalu pastikan jumlah stitchnya. Di round keempat, sini kita awali dengan 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun. Kemudian di stitch pertama kita isi dengan 1 SC, pasang stitch marker. Lalu di stitch berikutnya kita isi dengan increase. Lalu selanjutnya kita buat pengulangan 2 SC, 1 2, kemudian increase. Diulang sebanyak 7 kali. Ini kita sudah membuat 1 kali pengulangan. Lakukan lagi 2 SC, kemudian increase. Ini adalah pengulangan yang kedua. Masih kurang 5 kali pengulangan lagi. Setelah pengulangan yang ke-7, di sini akan ada sisa 1 stitch. Di sini berarti kita isi dengan 1 SC. Di akhir dari round 4 ini kita punya 32 stitch. Kembali buat slip stitch ke SC pertama. Kemudian round 5 polanya adalah kita buat 3 SC, kemudian increase, diulang sebanyak 8 kali. Ini 1 2 3, pasang stitch marker. Kemudian di stitch berikutnya adalah increase. Ini pengulangan pertama, silahkan diulang 7 kali lagi. Di akhir dari round 5 ini pastikan jumlah stitchnya adalah 40 stitch. Kita buat slip stitch untuk mengakhiri round ini, kemudian tambah dengan 1 chain ya, tidak dihitung sebagai apapun. Lalu round 6 kita buat 40 SC. Jadi di setiap stitchnya cukup kita isi dengan 1 SC. Tidak ada penambahan ataupun pengurangan di round 6 ini. Setelah selesai round 6, buat slip stitch. Kemudian di round 7 kita buat 2 SC terlebih dahulu. 1 2, pasang stitch marker, lalu increase di stitch berikutnya. Setelah itu buat pengulangan 4 SC, kemudian increase, diulang sebanyak 7 kali. Jadi di sini 1 2 3 4. Lanjutkan dengan increase. Nah, seperti ini. Ini pengulangan pertama. Jadi lakukan 6 kali lagi. Lalu nanti di sini akan ada sisa 2 stitch. Sisa 2 stitch ini diisi dengan 2 SC. Jadi di akhir dari round 7 nanti kita punya 48 stitch. Setelah round 7 selesai, kita bersiap untuk lanjut ke round 8. Di round 8 kita buat 48 SC. Jadi di setiap stitch kita isi dengan 1 SC. Jadi tidak ada penambahan ataupun pengurangan di round 4 di round 8 ini ya. Jumlahnya tetap 48
stitch. Setelah round 8 selesai, kita buat slip stitch untuk mengakhiri round ini. Kemudian bersiap round 9, kita buat pengulangan 5 SC, kemudian increase, diulang sebanyak 8 kali. Jadi mulai dari sini 1, bentar saya rapikan. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, kemudian increase. Ini adalah pengulangan pertama kita, masih kurang 7 kali lagi. Jadi nanti setelah selesai pengulangan yang ke-8, di akhir dari round 9 kita punya 56 stitch. Setelah round 9 selesai, di round 10 kita buat 56 SC. Jadi silahkan dibuat 1 SC di setiap stitchnya. Di round 10 ini tidak ada penambahan ataupun pengurangan jumlah stitch ya. Dari sebelumnya 56, di round ini juga tetap 56. Lanjut, berikutnya adalah round 11. Di round 11 kita buat 3 SC, kemudian increase. 1, 2, kemudian 3, lalu increase. Setelah itu dilanjutkan dengan pengulangan 6 SC, kemudian increase, diulang sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di sini increase. Nah, ini pengulangan yang pertama, masih kurang 6 kali lagi. Nah, setelah selesai pengulangan yang ke-7 berarti ya akan ada sisa 3 stitch. 3 stitch ini diisi dengan 3 SC. Jadi di akhir dari round 11 nanti kita punya 64 stitch. Sebelum lanjut ke round 12, silahkan dihitung dulu ya teman-teman jumlah stitchnya, karena daripada nanti harus bongkar ya. Oke, di round 12, 13, dan 14 kita akan membuat 1 SC di setiap stitchnya. Jadi di 3 round itu 12, 13, dan 14 kita buat 64 SC di tiap roundnya. Jadi cukup diisi dengan 1 SC di setiap stitch untuk round 12 sampai dengan 14. Silahkan diteruskan dulu perajutannya, nanti kita ketemu setelah round 14. Setelah selesai sampai dengan round 14, lanjut di round 15. Di sini kita buat 2 SC, 1, 2, kemudian decrease atau SC two together ya. 2 SC dijadikan 1. Oke, jadi ini stitch SC ini dan ini kita decrease ya. Caranya kita hanya masuk di loop yang depan saja atau front loop seperti ini. Kemudian langsung ke stitch berikutnya juga hanya di front loop. Begitu ya. Front loop dan front loop dari 2 stitch yang berdekatan, lalu kait benang dan melewati kedua loop itu dan kait benang.
Seperti ini polanya. 2 SC kemudian decrease diulang 16 kali. Ini kita buat pengulangan yang pertama, berarti kurang 15 kali lagi. Nah, kita buat satu kali lagi bersama. 1 2 kemudian decrease ya, masuk di front loop stitch ini, lanjut langsung ke front loop stitch berikutnya. Kait benang melewati kedua loop tadi, kemudian kait benang. Seperti ini cara membuat decrease-nya. Silahkan diulangi, berarti kurang 14 kali lagi. Sesampainya di akhir round, kita buat slip stitch, kemudian bisa potong benang ya. Sini, kemudian potong benang. Sisakan tidak terlalu panjang juga, yang penting nanti cukup dipakai untuk merapikan. Di akhir dari round 15 ini kita punya 48 stitch. Teman-teman bisa gunakan jarum tapestry ataupun menggunakan pen ya untuk merapikan ekor benangnya. Nah, ini seperti ini, diselip-selipkan supaya nanti tidak mudah terlepas ya. Kalau sudah, nanti tinggal dipotong. Begitu juga dengan ini yang pertama tadi, misalkan diikut sertakan di perajutan juga bisa lebih cepat rapi, tapi kalau belum diikut sertakan seperti punya saya ini, maka bisa dirapikan sekarang. Nah, hasilnya seperti ini ya, setelah dirapikan bagian dalam. Kemudian tampilannya dia agak melengkung ke bagian bawahnya ini, karena di bagian ini ada decrease-nya. Nanti juga ini supaya lebih rapat ya setelah dipasangkan. Ini bagian atas. Nanti akan kita buatkan lingkaran-lingkaran putih yang akan dijahitkan di bagian atas ini. Jadi silahkan ambil benangnya. Saya pakai warna putih di situ. Kita awali dengan membuat magic ring. Di sini round 1 kita buat 6 SC di dalam magic ring yang sudah dibuat. 1 2, diteruskan dulu sampai dengan 6. Kemudian setelah membuat 6 SC, kita tarik ekor benang ini sehingga bagian tengah menjadi lebih rapat atau mengecil seperti ini. Lalu kita buat slip stitch ke SC pertama di sini. Kemudian tambah 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun. Lanjut ke round 2. Mohon maaf ya bila tidak seberapa terlihat di layar karena warnanya putih, jadi terlihat silau ya. Round 2 kita buat increase di setiap stitch. Jadi nanti di akhir dari round 2 kita punya 12 stitch. Hanya seperti ini perajutannya. Jadi kita hanya merajut 2 round saja ya. Silahkan diteruskan dulu. Jangan lupa di setiap stitch diisi dengan 2 SC secara langsung. Jadi nanti di akhir akan ada 12 stitch. Sesampainya di akhir round, kita akan akhiri dengan invisible join ya. Jadi ini kita potong dulu benangnya. Sisakan cukup panjang karena nanti akan digunakan untuk menjahit ya. Lebih baik lebih daripada kurang. Langsung kita lepas seperti ini. Ini adalah stitch terakhir ya. Kemudian ini adalah stitch pertama. Kita masuk di stitch kedua. Masukkan hakband di stitch kedua. Lalu kait ini ekor benangnya. Lalu setelah itu kita kembali ke stitch terakhir dari arah belakang, hanya masuk di bagian back loop. Kemudian kait benangnya juga.
Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, ini sudah bisa dijahitkan ke bagian atas yang warna merah ini yang sudah dibuat. Teman-teman bisa nanti buat 4, 5 atau berapa saja yang dirasa nanti sesuai lah atau cocok dengan keinginan teman-teman membuatnya berapa. Untuk penjahitannya tidak ada patokan khusus ya, yang terpenting adalah dia terjahit rapat dan usahakan rapi, begitu saja ya. Oke, nah ini ekor benang. Kalau tidak ingin ini mengganggu, khawatir ini terlihat begitu, kita akan tarik ini aja ke bagian dalam seperti ini ya. Ups, maaf. Kita sembunyikan saja di bagian yang ini. Nah, jadi otomatis nanti dia tidak khawatir terlihat ya. Nanti kita rapikan dia setelah selesai penjahitan. Oke, penjahitan posisinya juga bebas ya teman-teman, mau di round berapa atau di sudut mana tidak masalah. Yang penting ini sudah terjahit. Nah, seperti ini masuk saja. Lalu keluarkan ini maaf kurang jelas ya di layar. Nah, seperti ini, hanya keluar masuk seperti ini saja ya. Ini nanti ekor benang bisa dirapikan ya sambil diikat atau dibuat simpul di bagian bawah. Jadi dengan ini kita ikatkan begitu ya. Jadi nanti dia juga lebih aman tertahan di bagian dalam. Silahkan dilanjutkan penjahitannya. Ini punya saya sudah saya jahit ya, saya buat 5 lingkarannya dan bagian dalam sudah saya rapikan juga seperti ini. Nah, berarti untuk bagian atas sudah selesai, sudah bisa disisihkan. Sekarang kita akan merajut untuk bagian bawahnya. Di sini saya pakai warna putih, jadi nanti minta tolong perhatikan tulisan pola saja ya, bila tidak bisa melihat dengan jelas pada layar video, karena biasanya kalau warna putih tampilannya agak-agak silau begitu ya, kurang jelas di layar. Di sini bagian bawah kita awali dengan magic ring, kemudian round 1 kita buat 8 SC. Sebentar, saya rapikan punya saya. Saya ulang ya. 1 2, silahkan diteruskan dulu sampai dengan 8. Setelah membuat 8 SC, kita tarik bagian tengah supaya lebih rapat. Kemudian kita buat slip stitch ke SC pertama kita di sini. Nah, sebentar saya rapikan. Ada yang tidak terikut helaian benangnya. Nah, seperti ini. Kemudian round 2 kita awali dengan 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun. Kalau teman-teman mau continuous round juga silahkan ya. Saya di sini pakai slip stitch. Di round 2 kita buat 8 increase. Jadi di setiap stitch kita lakukan increase atau membuat 2 SC di 1 stitch. Jadi nanti di akhir dari round 2 ini kita punya 16 stitch. Silahkan dirajut terlebih dahulu untuk round 2. Lanjut ke round 3. Di sini punya saya selalu saya akhiri dengan slip stitch dan saya awali dengan 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun ya teman-teman. Jadi nanti mungkin misalkan tidak tampak di layar video, berarti tetap saya melakukan hal yang sama begitu. Di round 3 ini kita buat
1 SC kemudian increase diulang 8 kali. Jadi di akhir dari round 3 kita punya 24 stitch. 1 SC kemudian di stitch berikutnya increase. Seperti ini polanya untuk round 3. Silahkan diulang hingga akhir round. Untuk round 4 kita buat 1 SC terlebih dahulu, kemudian increase, lalu pengulangan 2 SC kemudian increase diulang sebanyak 7 kali. 1 2, lalu di stitch berikutnya increase. Ini pengulangan pertama. Lakukan lagi. 1 2, lalu increase. Pengulangan yang kedua. Masih kurang 5 kali pengulangan lagi. Lalu nanti setelah selesai pengulangan yang ketujuh, ya 2 plus 5 ini selanjutnya nanti akan ada sisa 1 stitch. 1 stitch ini diisi dengan 1 SC. Jadi di akhir dari round 4 kita punya 32 stitch. Lalu untuk round 5 kita buat pengulangan 3 SC kemudian increase diulang sebanyak 8 kali. Jadi di akhir dari round 5 kita punya 40 stitch. Ini saya pasang dulu stitch marker di stitch pertama. Sudah buat 1 2, kemudian ini SC yang ketiga. Lalu di sini increase. Nah, seperti ini. Silahkan diulang sampai dengan akhir round. Lalu round 6 kita buat 2 SC terlebih dahulu. 1 2, pasang stitch marker, kemudian increase. Setelah itu dilanjutkan dengan pengulangan 4 SC kemudian increase diulang sebanyak 7 kali. 1 2 3 4. Lalu di sini increase. Ini pengulangan yang pertama. Berarti masih kurang 6 kali lagi pengulangan yang sama ya, 4 SC kemudian increase. Nah, berarti nanti setelah pengulangan yang ketujuh akan ada sisa 2 stitch. 2 stitch itu diisi dengan 2 SC. Jadi di akhir dari round 6 kita punya 48 stitch. Sesampainya di akhir round 6 ini kita akan buat slip stitch, tapi kali ini slip stitchnya kalau biasanya kita buat langsung seperti ini ya, dari arah depan. Nah, ini kita slip stitch dari arah belakang seperti ini. Masukkan hakpen dari arah belakang dari stitch atau SC pertama, kita kait loopnya tadi. Nah, seperti ini ya. Kemudian tarik. Nah, lalu buat satu chain ya, tidak dihitung sebagai apapun. Selanjutnya untuk round 7 kita buat 48 SC tapi di back loop only ya, BLO atau singkatan dari back loop only. Jadi membuat SC nya hanya di bagian loop yang belakang atau back loop. Nah, seperti ini. Ini untuk round 7. Jumlah stitch tetap, yang berbeda hanya peletakan stitchnya ya. Kita masuknya hanya di satu loop yang belakang, sehingga nanti akan ada tampilan seperti garis ini ya, yang bagian sebelah sini. Nah, silahkan diteruskan dulu perajutannya. Sesampainya di akhir round, kita akan akhiri round 7 ini dengan membuat slip stitch.
slip stitchnya dari arah depan lagi ya. Sekarang tadi membuat slip stitch yang dari arah belakang hanya di akhir dari round 6 menuju round round 6 menuju round 7 begitu ya tadi. Karena untuk memudahkan supaya kelihatan ya stitchnya saat akan membuat back loop only-nya tadi. Nah, di sini untuk round 8 sampai dengan round 18, jadi sebanyak 11 round, kita buat 48 SC. Kali ini rajutnya menembus 2 loop, jadi membuat SC normal ya, seperti ini. Di setiap akhir round diakhiri dengan slip stitch, lalu untuk memulai round selanjutnya bisa ditambah dengan 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun. Jadi kita ketemu setelah menyelesaikan perajutannya sampai dengan round 18. Nah, ini punya saya sudah selesai sampai dengan round 18 ya. Jadi kita hitung bersama. Ini round 7, maka ini round 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ya. Pas sudah 18. Berarti selanjutnya kita akan buat slip stitch. Untuk slip stitchnya ini saya akan buat slip stitch dari dalam. Jadi ini masuk dari sini, kemudian ini kita kait, nah ke arah belakang seperti ini ya, lalu tambah dengan chain sebelum potong benang, chainnya sebagai pengaman. Saya buat 2 chain ya, kemudian potong tidak terlalu panjang juga tidak terlalu pendek, yang penting sudah bisa digunakan untuk merapikan ini ke bagian dalam. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau dengan slip stitch memang bagian ini ada terlihat seperti bekasnya ya, tidak smooth, tidak halus begitu, tapi untuk tingginya nah dia benar-benar bisa lurus ya, setiap round itu tidak terlihat miring-miring, begitu juga bagian atas ini terlihat rata ya. Nah, sudah selesai, ini tinggal dirapikan. Nah, setelah dipasangkan nanti hasilnya tampilannya seperti ini. Saya juga buat dengan warna lain ya, ini kombinasi warna coklat. Nah, yang coklat seperti kue muffin ya. Jadi cute gitu ya hasilnya seperti ini. Ini bisa untuk menyimpan permen, misal seperti ini ya, atau juga untuk menyimpan earbud seperti ini, earphone. Nah, seperti ini. Jadi barang-barang kita yang kecil-kecil itu lebih rapi, atau kalau misalnya karena kita adalah perajut ya, bisa diisi dengan stitch marker begitu ya, jadi biar tidak kocar-kacir dan ini jadi lebih rapi, penyimpanannya juga lucu dan imut. Kalau mau dipasangkan mata atau safety eyes itu juga bisa ya teman-teman. Jadi misal yang ini akan saya pasang pakai safety eyes ini yang ada glitternya ya, jadi saya pasangkan dulu glitternya seperti ini, lalu bisa dipasang, dicoba dulu ini ketika terpasang, maksudnya tutupnya ini mau posisinya di sebelah mana begitu roundnya ya. Ini saya pakai yang 10 mm. Nah, misal di sini ini bagian belakang yang ada slip stitch. Nah, berarti ini sisi baliknya ya, bagian depan. Misalnya ini tampilannya ingin di sebelah sini. Jadi ini teman-teman
bisa diutak-atik sendiri ya posisinya. Nih, supaya lebih mudah masuknya, bisa dibantu dengan hakpen ini untuk memperbesar lubang. Nah ini ya, jadi ini lebih mudah nanti safety eyes-nya untuk masuk. Kita dorong. Kalau tidak ada yang glitter, bisa pakai safety eyes yang biasa. Mau ukuran lebih besar dari ini juga boleh ya, lebih kecil juga boleh. Nah saya supaya nanti ini tampilannya dia lucu begitu, jadi ini akan saya pasang berdekatan saja. Jadi ini mata yang pertama di sini. Kalau lihat dari yang dipasang berarti jaraknya adalah 1, 2, lalu di stitch ketiga ini dilubangi. Cek dulu. Nah, kan lucu kan? Coba sebelum benar-benar. Nah, ya kan? Tuh, dia imut sekali. Lalu tinggal kita pasang washernya atau pengganjalnya di bagian belakang. Seperti ini lubangnya tinggal kita dorong saja seperti ini ya, sampai bunyi klek begitu. Nah sudah. Lalu kalau mau ditambah dengan mulut atau hidung atau bagian ini akan disulam juga bisa. Nah ini hasilnya setelah diberi sulaman sederhana ya, garis aja seperti ini. Saya pakai warna pink ya, jadi seperti wajahnya malu-malu begitu ya. Yang ini yang tanpa ada safety eyes maupun sulaman. Nah teman-teman mau membuat yang mana dengan safety eyes dan sulaman atau tanpa safety eyes dan sulaman polos aja seperti ini juga tidak masalah. Terima kasih teman-teman sudah membuat dan merajut tempat penyimpanannya yang berbentuk jamur seperti ini bersama saya dari awal hingga akhir. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Sampai jumpa di video saya lainnya. Semoga sehat selalu dan selamat berkarya. Sampai jumpa. Dadah. See you.